Ah, enumeration. Jadi kalau di Buster itu dia enumeration. Jadi mengenumerasi pet-pet yang ada di dalam web gitu ya. Oke, sudah bisa saya lanjut ini. Atau ada pertanyaan yang lain dulu dari teman-teman, silakan. Jadi jadi hati-hati. Makanya kalau punya halaman login itu langsung di pentest itu coba dites. Nah, jadi kalau punya halaman login di dalam aplikasi itu langsung dites dulu fungsi fungsi validasi loginnya gimana, sudah bekerja dengan baik apa belum. Ah, jangan-jangan tadi, jangan-jangan ternyata tidak menerapkan validasi. Kalau dia tidak menerapkan validasi, maka potensi web Anda untuk dihack itu sangat besar. Jadi bukan hanya di halaman login saja. Kalau ternyata Anda punya halaman register, terus ada form untuk lupa password dan lain sebagainya, itu kalau tidak divalidasi input masuk, dia masukkan SQL injection ke dalam, maka game over. Ah, nih. Ini saya lanjut lagi ya. Tadi tadi sudah sampai mana? Nah, ini cara mengantisipasinya gimana? Cara mengantisipasinya kita masuk ke ini, kita masuk ke dalam server web kita. Saya masuk ke servernya SSH. Ah, saya masuk dulu. Jadi kan ada di directory web ya, cd var www blog. Ini. Sekarang saya ada di directory web blog. Ah, coba kita lihat. Berarti yang perlu kita patching di situ adalah di halaman admin loginnya ini yang perlu kita patching. Di sini saya perbarui sudo nano admin login. Ah, nah ini kan saya praktekkan ini. Ini maksudnya gimana? Pak, izin apakah nanti ada praktek buat pentest menggunakan web menggunakan injection ini? Ini kan saya sudah praktekkan ini. Maksudnya gimana? Halo, saya masih belum tangkap ini pertanyaannya. Halo, Bang Neves. Halo, ini maksudnya gimana, Pak? Halo, Halo Pak. ya Halo ya Pak. ya ya, Halo. ya gimana Pak, Bang Neves ya? Maksudnya gimana? Gini Pak, jadi abis ini apakah nanti dikasih kayak lab gitu Pak buat pet test pakai SQL ini Pak? Oh begitu, ya boleh boleh. Nanti gini, eh nanti kan sebentar saya kirim lab beserta ada source code website blog ini nanti saya kirim nanti Anda masukkan ke dalam ini ya di dalam metasploitable-nya gitu. Ini kan di dalam metasploitable ini. Oh ya siap siap. Ya ini kan di dalam metasploitable. Jadi Oh Anda oke. Anda install dulu Ah, metasploitable-nya, terus nanti masukkan source code blog ini. Jadi ada source code website ini memang ada celahnya. oke Anda oke bisa Pak. install di situ untuk latihan SQL injection ini. Atau saya bisa carikan juga di internet untuk Oke latihan-latihan ya. oke. Oke ya? Oke oke Pak. Oke oke. Ini. Ah. Siap siap. Jadi cara perbaikinya gimana? Jadi cara memperbaiki source code-nya itu seperti ini. Saya pakai sudo v. Saya insert, cari, sebentar, aduh, kita mode insert dulu, saya keluar dulu, saya skip dulu, saya skip. Tahu cara pakai v ya? Teman-teman tahu ya cara pakai v. Jadi ini kita rubah dulu modenya, mode insert, insert. Ini. Sorry, aduh, saya rubah dulu, insert, mode insert, eh, aduh,
Sudah Vim dulu, Vim coba. Vim admin login. Ah, di sini kita tambahkan MySQL, mode insert, MySQL, real, escape, string. MySQL, real, escape gini aja. Ini coba cari di internet ini. Ini coba cari. Di fungsi PHP coba. Ini tinggal paste di sini. Ini. Ini fungsi bawaan PHP ini. Ini fungsi bawaan PHP. Ini. MyReal, Anda bisa pakai MyReal escape string. Ini. Jadi ketika ada input masuk itu langsung disanitasi seperti ini. Langsung dianggap sebagai string biasa, bukan dianggap sebagai simbol. Jadi misalkan kalau tadi saya input apa? Jadi misalkan tadi kalau saya inputnya itu adalah simbol titik koma seperti ini, saya masukkan simbol titik koma seperti ini. Ah, ini seperti inilah. Ini ketika di escape itu jadinya seperti ini. Jadi ada seperti ini, ada simbol seperti ini. Jadi semua yang mengandung simbol-simbol nanti akan di escape seperti ini. Ah, Akan di escape seperti ini. Ini. Sehingga ini dianggap sebagai string biasa, bukan dianggap sebagai simbol. Itu guna dari itu fungsi dari ini tadi, MySQL escape string. Nah, ini misalkan kalau saya masukkan escape string, berarti kan ada itu kan di dalam fungsi ya, berarti di sini kita tutup. Begitupun juga dengan di sini, MySQL real escape string. Ah, jadi ketika ada input masuk maka di escape dulu semua. Jadi dia disimpan ke dalam variabel itu dalam kondisi sudah disanitasi, sudah dibersihkan, ya. Baru 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 variabel ini yang di query ke dalam fungsi. Gini. Ini kan namanya tabel user ya. Ini kan fungsi tabel user ini. Jadi sampai sampai di sini sudah aman. Sampai di sini sudah aman. Coba kita uji lagi. Ah, ini saya back lagi. Ah, saya coba saya coba masukkan pilot yang sama. Nih. Saya coba masukkan pilot yang sama ini. Ini saya copy. Itu nah, langsung ditolak. Nah, langsung ditolak. Itu. Selain itu Anda bisa pakai tanpa string juga bisa. Ah, jadi langsung ditolak dia. Misalkan di sini MySQL real escape aja bisa. Oh. Bisa juga seperti ini. Jadi sudah tidak work lagi tadi. Sudah tidak work. Ah, saya coba back lagi. Ah, ini saya paste lagi tadi. Ini. Ah, ini ada. Ah, jadi ditolak. Sekarang ditolak. Kenapa? Karena sudah ada fungsi validasinya. Jadi selain itu, selain misalkan pakai apa tadi?
Selain pakai Anda juga bisa pakai ini HTML special char. HTML special char. Jadi terserah mau pakai yang mana. HTML special chars. Ah, se- oh. Atau ada lagi namanya HTML entities. Gitu. Ah, Coba kita tes lagi. Tadi pakai simbol apa tadi? Ini saya tambahkan dulu ini. MySQL real escape string, MySQL real escape HTML special char, terus ada lagi HTML entities. Ini bisa dipakai nih. Sebentar mana tadi? Jadi ini kan sudah kita coba. Sekarang saya coba masukkan lagi simbolnya. Saya refresh dulu. Jadi sederhana, sederhana sekali sebenarnya. Cara melindunginya itu cuman butuh beberapa baris perintah saja. Ah, Oh, HTML special charge tidak bisa. Ini masih masuk. Sebentar. Sebentar. Jadi kita bisa coba cari. ah, Kalau yang ini kan work ya. Sepertinya saya salah cara penulisannya nih. HTML special charge. Sebentar. HTML special char. Oh, dia harus. Oh, berarti dia harus di stringnya. Sebentar. Function. Jadi kita lihat apa-apa saja. Ini ini pakai ini pakai apa ini? Ini pakai prepare statement. Terus apa lagi? Ah, jadi sejauh ini yang work itu tadi ya. Sejauh ini yang work ini MySQL escape string. MySQL escape string. Ini sejauh ini work ini. Mana tadi? Jadi Anda bisa coba-coba. Anda bisa coba-coba. Anda bisa coba-coba gitu. Jadi semua input, semua yang menerima input itu harus di escape dulu. Semua yang menerima input dari luar itu harus di escape. Kalau tidak di escape, nah ini bahaya. Ah, MySQL ya, MySQL escape string. Ah, Ketika saya coba jalankan lagi di sini, coba kita cek. Ada admin block ya, admin, admin login. Saya coba masukkan pilotnya. Jadi
Nah itu, jadi sudah ndak work ini. Username dan password salah. Ah, coba pakai pilot yang lain. Coba tes pakai pilot yang lain ini. Jadi pilot banyak sekali. Ini kan ada di GitHub ini pilot. Ah, ini bisa dicoba satu persatu semua. Ah, nanti kita coba belajar pakai Burp Suite ya. Jadi kita bisa pakai tools seperti Burp Suite untuk mengautomasi dalam proses injeksinya. Ah, ini sudah tidak work lagi nih. Ini sudah tidak work lagi. Atau gitu. Ah. Jadi cara mengamankannya sederhana sekali. Cuman butuh satu fungsi saja. Nah, ini kadang banyak programmer yang tidak tahu, terutama programmer-programmer yang baru belajar. Ah, jadi ada dua. Pertama, kalau memang satu dia tidak tahu, terus yang kedua dia tahu tapi lupa atau bisa jadi karena buru-buru di dalam proses pengembangan perangkat lunaknya. Mungkin dikejar deadline sehingga ternyata ada fungsi-fungsi tertentu itu ternyata belum divalidasi. Atau yang kedua, programmer baru belajar. Yang penting berfungsi, yang penting berjalan. Ah, ternyata dari sisi security-nya masih salah. Ternyata implementasi security-nya ternyata masih masih bolong. Ternyata ada yang kurang diterapkan dengan baik di situ. Jadi sederhana, cuman pakai beberapa fungsi saja. Anda bisa pakai HTML. Jadi nanti cari itu fungsi PHP untuk melindungi dari SQL injection. Ah, berarti sekarang begini. Bayangkan. Jadi yang dilakukan oleh seorang hacker itu begini, perhatikan. Jadi dia sudah tahu tekniknya, dia tahu tekniknya seperti ini. Berarti kan tinggal cari target, betul enggak? Ini kan tinggal cari target, betul enggak? Oh, saya masukkan seperti ini. Tapi kan targetnya bagaimana? Jadi si hacker pakai cara seperti ini. Dia pakai ini saja, bantuan dari Google Doc. Jadi pakai Google Doc. Jadi kita cari semua semua web yang mengandung login PHP ke site apa? Misalkan kalau yang dilakukan oleh hacker itu biasa di site GoID. Ini. Ini kan difilter ini. Ini kan difilter semua yang mengandung halaman login ke web pemerintah. Ini yang bahaya. Ah, ini masuk halaman login. Tinggal dipraktikkan saja di sini. Tapi saya tidak akan lakukan itu. Saya tidak akan lakukan itu karena itu sudah masuk ke dalam ranah black hacking. Ini. Jadi ini yang dilakukan hacker. Dia sudah tahu pilotnya, berarti yang dilakukan berikutnya adalah cari targetnya. Ini yang juga ini yang sering terjadi juga kita di Indonesia. Jadi halaman-halaman login seperti itu sebenarnya jangan diindeks sama search engine. Jangan. Konfigurasi HT aksesnya berarti yang perlu dicuning. Jadi ini banyak terjadi saya temukan gini programmer tapi tidak paham konfigurasi HT aksesnya dia biarkan untuk bisa mengindeks seluruh halaman. Nah, ini jadi buka celah lagi nantinya. Jangan. Jadi harus paham itu terkait dengan HT akses mana yang boleh diindeks Google, mana yang tidak boleh. Ini semua diindeks termasuk halaman loginnya, termasuk ah, ketika dimanfaatkan oleh hacker tadi dengan cara Google Doc, dia lakukan searching, tolong carikan saya semua halaman login untuk situs pemerintah atau untuk situs sekolah pendidikan atau mungkin untuk situs komersial. Tinggal dicoba satu-satu. Ternyata kalau ada yang berhasil berarti website itu masih belum menerapkan validasi dengan baik. Seperti itu ya. Itu ada itu tadi ada yang tanya, Pak, bisa enggak langsung dipraktikkan ya? Anda langsung coba saja di situs pemerintah tadi. Tapi saya enggak bertanggung jawab gitu ya. Terus saya enggak bertanggung jawab. Tapi Anda bisa praktekkan itu tadi. Tapi ya seperti yang saya sampaikan lagi kan kita ethical hacking ya. Artinya proses belajar kita ini legal gitu.
Kita bikin labnya terus belajar di sana. Nah, kalau Anda sudah ahli, Anda boleh bisa tawarkan jasa. Nah, jadi kalau mau tawarkan jasa pentes, mau cari uangnya dari pentes itu ya paling tidak kita punya skillnya, punya sertifikasinya. Nah, itu. Nah, jadi ini insya Allah besok kita masih bahas SQL injection, tapi untuk yang URL itu kan tadi yang halaman login. Ah, bagaimana dengan yang URL atau ah, kita akan bahas itu. Ah, kalau ini kan SQL injectionnya kita pakai cara yang manual. Ah, besok kita bahas penggunaan tools. Ah, misalkan pakai Hafiz ya atau SQL Map dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ya, 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 ya. Ya, halo. Ya, gimana Pak Akbar Halo Pak tadi? ya. Ya, gimana, gimana? Jadi saya mau tanya Pak, kan tadi Bapak bilang ada pilot yang bisa digunakan ke semua ke semua website ya Pak ya. Ya, 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 pilot ya, betul. Ya, ya. Pilotnya. Nah, apakah itu bentuknya seperti cara attackingnya itu seperti brute force Pak ya atau gimana? Ya, bisa. Yang kalau menggunakan brute suit. Iya, kayak di brute force, tapi pilotnya pilot SQL injection, gitu ya. Oke oke. Ya. Nanti kita Ya bahas Pak. di besok lah itu kan. Kalau kalau cara Cara kerjanya manualnya, seperti itu Pak ya. Jadi ya, satu. ya, ya, gimana, gimana? Ini suaranya, halo. Halo Pak, ya ini saya. Jadi cara kerjanya itu kalau menggunakan aplikasi brute force Pak ya, artinya mengulang mengulang pilot-pilot yang bisa menembus halaman login itu Pak ya. Ya, betul. Iya, begitu. Mencoba pilot-pilot yang memungkinkan. Karena kadang kadang Eh, situasi, ya, gimana, gimana? Kalau kita mencoba Pak, contoh gini, apakah kita bisa meriset atau misalkan kita buat sendiri pilot-pilotnya, apakah bisa Pak? Misalnya kita paham dengan bahasa SQL tersebut. Ya, bisa, bisa, bisa. Kalau paham Ya. SQL, ya, kalau paham sintaknya bisa bikin sendiri, pilot sendiri bisa, supaya tidak umum. Nggak, nggak tergantung sama pilot-pilot yang ada Pak ya. Ya, kalau tahu caranya bisa bikin pilot sendiri. Masuk. Ya, 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 Pak Darwin Hasibuan. Eh, Gimana kalau sekarang ini kan, ya, sekarang ini kan banyak yang menggunakan apa namanya itu preventif dengan melakukan blocking ya. Jadi saat 3 kali atau 4 kali fase itu salah, dia otomatis Ya, blok itu ceritanya. ya, betul. Apakah ada trik lain? Oh, mau menerapkan seperti itu? Iya, Oh, ya, ya biasa sih bisa. saya buat seperti itu ya. Ya, bisa bikin seperti itu. Jadi ada fungsi begini, begini. Jadi bikin satu fungsi. Jadi fungsi setiap ada request masuk kan sebenarnya ada user agentnya, betul nggak? Betul. Ambil dari user agentnya alamat IP publiknya. Kalau ternyata percobaan loginnya itu sudah lebih dari 3 kali, blok alamat IP-nya. Bisa seperti itu Iya, supaya menghentikan dari biasanya proses saya buatkan di misalnya kan ada di di mana? iya, biasanya saya buat log filenya. Log file itu saya buatkan misalnya saat per IP saya buatkan dia ada berapa kali temporary coba gitu. Misalnya udah 3 kali otomatis dia terblokir nggak bisa masuk Ah, lagi gitu. ya boleh, boleh. Jadi lognya nanti dicek toh, lognya dicek terus ambil IP-nya. Iya betul. Bisa. Iya. Ada cara lain nggak ngakali ini? Misalnya yang menggunakan blocking misalnya 5 kali percobaan gagal, misalnya kita bisa menggunakan IP lain gitu.
Nah, cuman kadang si penyerangnya juga pintar. Karena kenapa? Karena kadang mungkin brute force-nya itu dilewatkan proxy. Makanya IP-nya kadang IP dinamik, IP-nya berubah-berubah. Tapi paling tidak implementasi yang Bapak lakukan itu menurut saya sudah bagus. Ah, jadi itu harus jalan terus itu, jalan terus. Jadi misalkan percobaan login sudah ganti-ganti ternyata apa namanya? IP-nya berubah-berubah ya. Semua IP yang berubah itu nanti langsung ke detect ke lognya, lo terus nanti langsung dimasukkan ke dalam firewall. Dimasukkan ke firewallnya di mana? IP table. Halo? Kalau di beberapa kalau yang pakai di apa namanya di Linux sih pakai IP table. Tapi ada beberapa trik saya record itu IP-nya gitu di dalam database. Oh iya, boleh, Jadi boleh. kita bisa Ah, melihat ada berapa kali serangan. Tapi sebenarnya ada kelemahannya juga. Misalnya kalau misalnya saya punya saya punya user, misalnya user ini saya buat sendiri, contoh nama saya Darwin gitu kan. Saat ah, saya 3 kali melakukan kesalahan, otomatis terblokir gitu kan. ah. Nah, si user aslinya ini waktu dulu dia bingung loh, udah keblokir nih gitu. Ya, 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 ya. Jadi begini, jadi kalau seperti itu ada macam-macam. Berarti yang Anda terapkan ini blok permanen. Jadi boleh di lock, tapi dengan catatan setelah waktu tertentu dihapus. Jadi jangan diblok secara permanen. Iya ya. Jangan diblok secara permanen karena Iya takutnya juga sih emang ya. Tapi ya namanya biar iya. kalau kalau nah ini memang Silakan Mas, silakan Mas. ada konsekuensi memang. Ini ada konsekuensi. Tadinya itu kalau kita main sistem blok itu ya pasti konsekuensinya bisa jadi user kita juga kena. Makanya sudah dikasih toleransi 5 kali, tidak boleh salah. Masa masa pegawai kita pengguna kita sudah fix dia punya akun salah sampai 5 kali kan nggak mungkin gitu. Ah, jadi makanya dikasih toleransi jangan 3 kali ya 5 kali lah gitu. Dan memang lebih bagus begitu. Mending di blok permanen kalau ada permasalahan melapor. Gitu ya. Oke Mas Sul, Ah, ah. terima kasih apanya. Ah, Iya, mending di blocklisting saja. Iya, memang seperti itulah security. Yang namanya security Anda harus mau repot. Nah, dibandingkan kita tidak blok permanen, bisa-bisa IP-nya dipakai lagi buat nyerang. Makanya dikasih himbauan kepada pegawainya, boleh ah, kesalahan hanya boleh di 5 kali. Selebihnya Anda kena blok dan silakan melapor gitu. Lebih bagus begitu, gitu ya. oke oke Mas, oke Mas. Itu pendapat dari saya. Artinya ya tergantung dari pengelola sistem. Saya kembalikan lagi ya. Ini cuma saran dari saya saja, masukan dari saya saja. Itu kembali lagi ke pengelola sistem masing-masing. Kira-kira bagaimana kebijakan yang paling tepat yang bisa Anda terapkan di lingkungan kerja Anda gitu ya. Oke, Mas. Oke Mas, terima kasih. Oke, 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 oke. Silakan yang lain lagi ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman bisa di on cam dulu ya untuk pertemuan perdana kita di hari ini ya setelah di batch sebelumnya. Silakan di on cam dulu semua. Ah, jadi itu tadi terkait dengan materi SQL injection. Jadi silakan teman-teman kalau Anda kelola web dan lain sebagainya dicek dulu itu. Karena kenapa Anda cek? Karena tidak semua aplikasi itu mungkin ada kembangkan sendiri. Bisa jadi mungkin ada divisi lain yang mungkin menghosting ke server kita tidak tahu. Jadi
alangkah baiknya, idealnya, kalau dia menghosting ke dalam servernya kita, ya kita cek juga. Atau kalau punya source code, akses ke dalam source code-nya itu Anda bisa cek dulu. Oh, ini ternyata ada bagian-bagian input tertentu yang tidak divalidasi. Nah, ini bahaya. Ini jadi buka celah nanti ke depannya gitu. Jadi gampang sekali cara pencegahannya. Jadi setelah variabel dolar post itu, entah itu dari dolar post atau dolar get, nanti Anda terapkan fungsi validasi di sana. Supaya bisa terhindar dari SQL injection tadi itu. Oke, mungkin itu saja untuk pemaparan materi kita di malam hari ini terkait dengan SQL injection. Nanti kita akan bahas lagi untuk SQL injection lagi di materi berikutnya, tapi dengan menggunakan bantuan dari tools ya. Anda bisa pakai apa? SQL Map atau menggunakan Hafiz ya, dan lain sebagainya ya. Oke, saya izin ambil gambar satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di jam dan waktu yang sama besok ya, di jam 19 WIB ya. 19.00 WIB ya. Berarti kalau teman-teman yang ada di Wita, berarti di jam 8 ya. Ada Kak Franz Wanena. Halo, Kak Franz Wanena. Halo Kakak. Kakak, halo. Kakak yang waktu Indonesia Timur nanti di jam 9 ya. Ya. Nah, Oke, baik. Terima kasih, Kak. ya, kakak nanti di jam 9 atau di jam 8 sudah. Nanti sudah ini ya. Heeh. Yang di Baik, baik. teman-teman yang teman-teman yang ada di Jawa di jam 7 19.00 WIB. Oke. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup dan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Mohon izin lipat. Terima kasih.